Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan lancar seperti biasanya. Sebelumnya, karena pembelajaran kali ini akan diterangkan oleh kakak, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya adik-adik. Oke, perkenalkan, nama kakak Fikratun Nadifah, alamat kakak dari Pemalang. Adik-adik di sini ada yang tahu nggak Pemalang itu di mana? Ya, Pemalang itu merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Saat ini kakak bersekolah di IAIN Purwokerto dengan jurusan PGMI. PGMI itu merupakan singkatan dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu. Yuk adik-adik, angkat tangan kalian, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdadam min lisani yafqahu qawli. Amin. Setelah kemarin adik-adik belajar surah An-Nasr, sekarang kita akan belajar surah Al-Lahab. Apa aja sih yang akan dipelajari hari ini? Hari ini kita akan membahas 3 poin penting dalam mempelajari surah Al-Lahab. Yang pertama, ada lafal surah Al-Lahab. Yang kedua, terjemah surah Al-Lahab. Dan yang ketiga, isi kandungan surah Al-Lahab. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu lafal surah Al-Lahab. Kakak akan membacakan surah Al-Lahab beserta artinya. Adik-adik dengarkan dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Shadaqallahul azim. Ya, setelah mendengarkan lafaz surat Al-Lahab, adik-adik bisa mempelajari mufrodat atau arti dari perkata. Di tabel tersebut sudah dipisah-pisah tiap katanya. Adik-adik bisa menghafalkannya nanti dibimbing oleh bapak atau ibu ya. Sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir. Surah Al-Lahab adalah surah yang ke-11 dari 114 surah yang ada di Al-Quran. Surah ini terdiri atas 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Adik-adik, ada yang ingat nggak surat Makkiyah itu apa? Ya, surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Nama surah Al-Lahab diambil dari ayat ketiga yang berarti gejolak api. Surah Al-Lahab turun sesudah surah An-Nasr. Dinamakan Al-Lahab karena di dalamnya menceritakan tentang pertentangan Abu Lahab dan istrinya terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW dan balasan yang akan diterimanya. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Nama kecil Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Uzza adalah nama berhala yang dipuja orang kafir Quraisy. Disebut Abu Lahab karena wajahnya yang tampan dan bersinar terang. Istri Abu Lahab bernama Arwah. Arwah adalah saudara Abu Sufyan. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, antara Abu Lahab dan beliau berhubungan dengan sangat baik. Namun, ketika Nabi Muhammad menerima perintah untuk mendakwahkan agama Islam, Abu Lahab berbalik memusuhinya. Abu Lahab dengan berbagai cara memusuhi dan menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad. Surah Al-Lahab memberikan ancaman kepada Abu Lahab yang telah menentang dakwah Nabi. Meskipun harta benda Abu Lahab sangat banyak, tetapi semua itu tidak akan dapat menyelamatkannya dari siksa Allah
dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Arwa, istri Abu Lahab, juga mendapat ancaman karena selalu membantu menghalang-halangi dakwah Nabi dengan cara menyebar fitnah. Dengan demikian, orang lain akan membenci Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar kisah Abu Lahab yang sudah Kakak jelaskan, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil? Ya, kita tidak boleh menghina dan menjelekkan orang lain, karena itu dapat menyakiti sesama dan Allah tidak suka dengan orang seperti itu. Yang kedua, kita tidak boleh menfitnah orang lain. Memfitnah itu apa sih? Memfitnah adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Adik-adik jangan sampai berperilaku seperti Abu Lahab dan istrinya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga adik-adik dapat memahami apa yang sudah Kakak jelaskan ya. Dan Kakak juga mohon maaf apabila ada kata yang salah. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu secara langsung dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.